Sahabat Bio7, saatnya kita mendengarkan talkshow Indonesia Sehat. Siapkan partisipasi Anda dengan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke 0811 1922 333, 0811 1922 333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bio7 dimanapun berada. Hari ini 14 Oktober kita kembali berjumpa dalam talkshow Indonesia Sehat, tentunya dengan topik-topik pilihan yang sudah kita siapkan untuk Anda. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan ngomongin seputar makanan ya. Yang hobi makan di situ ayo siapa aja? Ya, jangan asal makan Pak Bu ya. Sadar umur. Nah, ini yang bahasan kita hari ini ya. Jangan asal makan, sadar umur. Ada apa sih di balik umur-umur tertentu kok nggak boleh asal makan? Ini dia yang akan kita gali lebih dalam di siaran hari ini. Tentunya dipersembahkan oleh Bio7 dan kami udarakan siaran ini dari kawasan bisnis di Jakarta Utara dan direlay oleh mitra-mitra radio kami di berbagai daerah yang juga turut menyediakan Bio7 untuk Anda. Dan di studio rekan-rekan saya sudah siap bersama Anda di siang hari ini. Ada herbalis kita, ada Jeng Lucy dan juga ada Dokter Ici di sini. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bung Hasan, Jeng Lucy. Ya. Selamat siang juga untuk Bapak Ibu Mitra serta sahabat Bio7. Siang-siang biasanya kita habis makan, kenyang, tapi terus abis itu ngantuk ya Bu Hasan ya. Pas banget Dok. Coba kita tanya, tadi siang makan apa Bung Hasan? Alhamdulillah tadi dengan ya Dok nggak banyak Dok, cuman sepiring nasi dan beberapa lembar sayur-sayuran. Oke, lembar sayur. Jeng Lucy sudah makan apa tadi siang? Hampir sama kayak Bung Hasan, cuma tambahannya ada buah. Oke. Ya. Apakah makanan-makanan kita ini sudah sesuai dengan usia kita? Nah, hari ini kita akan bahas ya Bung Hasan ya. Makanan-makanan yang kita golongkan kita golongkan untuk orang-orang yang berusia dari mulai remaja 20 tahun, 30 tahun, 40 sampai 50 bahkan di atas 60 tahun. Baik. Nah, ini perhatian juga untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya, adik-adik, kakak-kakak. Nah, ini pada usia-usia tertentu ternyata ada yang boleh dimakan, ada yang boleh tidak. Nah, ini dia. Apa saja itu nanti akan kita kupas satu demi satu. Anda boleh bertanya seputar topik ini nanti di SMS atau WhatsApp 0811 1922 333 dan kami juga dapat Anda tonton di Facebook kita yaitu Aku dan Jamu Tetes Indonesia. Facebooknya Aku dan Jamu Tetes Indonesia. Buat mitra-mitra di daerah yang sudah melaporkan siang hari ini ikut merilis siaran kita. Kita sapa dulu daerah Parung dengan radio RSI FM. Kemudian di Kalimantan Barat ada radio Lunggi di Sambas dan juga ada radio Juang Melawi di Kalimantan Barat juga melaporkan ikut merilis siaran ini. Silakan buat mitra-mitra yang lain yang sudah ikut merilai boleh melapor di grup Bio7 kita. Jangan asal makan, sadar umur. Baik, bagaimana dokter penjelasannya mengenai topik siang hari ini dokter? Ya, kalau kita berbicara tentang makanan pasti semuanya kepingin yang enak. Kemudian yang biasanya harganya miring Bung Hasan, dapatnya juga porsinya banyak. Nah, ini adalah salah satu kita kriterianya kalau cari makanan gitu. Padahal sebetulnya ternyata ada penggolongan-penggolongan daripada kebutuhan kita saat di usia kita sedang berapa. Sekarang kalau misalnya kita berbicara tentang anak-anak yang seusia masih anak-anak dan remaja lah ya. Anak dan remaja itu butuh yang namanya 2,5 porsi buah. Entah dari misalnya jam 10 kita makan 1 porsi buah, nanti sore makan lagi 1 porsi buah, nanti malam kita makan lagi setengah porsi buah. Ini adalah dalam sehari kita butuh yang namanya 2,5 porsi buah. Kemudian selain itu apalagi sayuran. Dokter, saya sudah makan sayur, tapi secimit secimit itu maksudnya cuma dikit doang. Gitu ya, cuma dikit doang, padahal sebetulnya kita butuh 2-5 porsi sayuran. Kemudian kalau misalnya kita makan nasi, karbohidrat itu mah sudah nggak usah dihitung ya Bung Hasan ya. Sebetulnya memang kita butuh yang namanya nasi atau karbohidrat tadi. Apakah harus nasi terus? Ya belum
ya enggak juga gitu, bisa kita ganti dengan misalnya roti ataupun kentang gitu untuk yang si karbonya. Kemudian kalau untuk protein tentu juga kita butuh 1 sampai 2,5 porsi protein. Kemudian kalau untuk jenis makanan kan bisa kita ambil ya. Kalau protein bisa kita ambil dari ada ikan, Bung Hasan. Kemudian ada protein nabatinya bisa kita ambil dari tempe atau dari tahu. Dan ini menunya bisa kita siasati nih. Misalnya ada tempe bacem, ada tahu bacem, atau yang zaman sekarang nih bukan ayam doang yang digeprek, tapi ada tempe geprek, itu juga kan bisa. Kalau menu ini kita sesuaikan dengan keinginan kita masing-masing. Kemudian untuk usia-usia anak dan remaja ini butuh yang namanya kalsium. Kenapa butuh kalsium? Karena saat itu adalah saat dimana anak-anak atau remaja sedang bertumbuh dan berkembang. Yang tadinya badannya nggak terlalu tinggi, jadi tinggi. Ini kan butuh yang namanya kalsium. Supaya apa? Supaya nanti ke depannya tulangnya tidak menjadi osteoporosis atau tidak menjadi rapuh. Kemudian di usia-usia remaja biasanya wanita nih, anak-anak kita yang sudah mulai beranjak remaja, dewasa, biasanya sudah mendapatkan menstruasi atau haid. Tentunya ini kan banyak darah yang keluar nih, dan kita harus imbangi dengan asupan zat besi yang cukup supaya tidak kekurangan zat besi akhirnya menjadi satu anemia pada anak kita. Kemudian di usia 20 sampai 30 tahun tentunya porsi buah sama ya. Kemudian untuk porsi sayurannya ini yang lebih dibanyakin nih dibandingkan waktu kita masih remaja dan anak-anak tadi. Dan pemenuhan daripada kalsium di masa ini itu juga sangat penting supaya apa? Mencegah daripada osteoporosis. Dan kalau usia-usia 20 sampai 30 tahun biasanya kalau yang wanita ini sudah memasuki masanya hamil nih Bung Hasan. Hamil dan menyusui. Kalau hamil dan menyusui ini tentunya kalau kita lagi hamil suka ada yang namanya dikasih zat besi, ada yang dikasih asam folat, ada yang dikasih vitamin lainnya seperti ada omega 3-nya gitu. Omega 3, vitamin B, vitamin C tentu ini juga sangat baik untuk mendampingi daripada wanita-wanita yang sedang hamil ataupun menyusui. Satu lagi, antioksidan juga sangat penting. Kemudian di usia 40 sampai 50 tahun ini biasanya berat badan udah mulai meningkat nih Bung Hasan. Karena apa? Karena biasanya mau beli macem-macem kita udah bisa beli sendiri, udah nggak pakai mikir lagi gitu. Duit udah mulai nambah. Duit udah mulai nambah. Kalau apapun usia yang mau dimakan 40, tinggal 50, bayar gitu ya. Iya. Makin Sejam makmur. sekali order makanan gitu ya, ngemil-ngemil segala macam. Ini yang bisa meningkatkan daripada berat badan kita. Kalau yang kita masukkan makanannya bagus, tentu ini sangat baik untuk tubuh kita. Tetapi kalau yang dimasukkan adalah makanan-makanan junk food terus, ini tentu akan menjadi satu petanda yang tidak baik untuk kesehatan kita. Tentunya olahraga juga sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena ini juga untuk menyehatkan badan kita. Satu lagi, nah kalau misalnya ternyata kita nggak masukin antioksidan dari sekarang, tentu ini akan membuat tubuh kita untuk metabolismenya atau sel-selnya ini yang tadinya udah nggak bagus lagi. Kalau nggak ada antioksidan ya dia akan sulit untuk memperbaiki dirinya sendiri. Karena kita pikir dari awal sampai sekarang kita hidup sudah berapa puluh tahun, apakah kita pernah merawat sel-sel kita? Apakah kita pernah merawat daripada jaringan-jaringan kita? Bagaimana cara merawatnya? Ya itu salah satunya dengan antioksidan, nutrisi, dan olahraga. Ini sangat penting untuk menjaga kita agar tetap fit. Dan di usia 40 sampai 50 tahun ini biasanya kita nih yang wanita nih sudah mulai memasuki fase menopause. Fase menopause ini dimana berhentinya siklus menstruasi karena penurunan daripada hormon estrogen, dan dampaknya salah satunya bisa kepada osteoporosis. Makanya nih kita harus yang namanya konsumsi kalsium yang cukup banyak juga nih untuk di usia 40 sampai 50 tahun. Antioksidan selain untuk menyehatkan sel kita, apalagi dia bisa mencegah daripada penyakit kanker, penyakit pikun nih ya. Biasanya
Kalau kita mungkin 50 masih belum pikun ya Bung Hasan ya, tapi beberapa orang sudah ada nih yang kena yang namanya pikun tadi. Nah, kita bisa cegah dengan salah satunya antioksidan tadi. Kalau di usia 60 tahunan ke atas, ini biasanya kita sudah untuk aktivitasnya nggak sebanyak kayak zaman waktu kita masih muda nih Bung Hasan. Akhirnya apa? Akhirnya biasanya makannya juga lebih kurang lagi. Lama-lama apa? Ada penurunan berat badan. Masa otot yang tadinya wah badannya kayaknya berotot, keker, bagus gitu ya, sekarang sudah mulai menurun. Karena apa? Karena makanannya sudah mulai nggak mau makan Bung Hasan. Dan tentu ini harus kita siasati nih. Salah satunya dengan kita bertanya sama orang tua kita, mau makan apa sore ini? Mau makan apa kita malam ini? Karena apa? Untuk menjaga daripada asupan yang untuk ke dalamnya itu tetap ada, supaya jangan sampai dia nggak mau makan sama sekali, atau makannya cuman pakai nasi sama garam doang. Ikan asin biasanya dokter. Oh iya, makan nasi sama kerupuk doang, atau makan nasi sama sambal doang. Tentu kan ini nutrisinya nggak baik. Dan kabar baiknya di Bung Hasan nih, kalau herbal tetes kita ini bisa masuk ke seluruh usia, dari usia anak-anak sampai ke usia di atas 60 tahun. Dan tentunya di dalam herbal tetes kita ini banyak sekali yang namanya kandungannya, manfaatnya pun banyak sekali yang nanti akan dijelaskan oleh Jeng Lucy. Baik, gimana Jeng Lucy untuk perannya Bio7 ini Jeng Lucy untuk melengkapi, mencukupi makanan-makanan kita Jeng Lucy? Ya, tentunya tadi udah dijelaskan sama dokter untuk kebutuhan nutrisi. Tentu di Bio7 ini bisa untuk mencukupi nutrisi dan kebutuhan kita supaya kita bisa memelihara kesehatan kita. Baik sebelum kita terkena penyakit maupun yang dalam masa pemulihan. Nah, kalau misalnya untuk umur tertentu dan usia tertentu, tentu kalau misalnya Bio7 ini tidak ada batas umurnya. Semua dari kalangan muda, remaja, usia udah dewasa, beserta udah memiliki usia senja. Nah, ini bisa dikonsumsi. Jadi tidak ada batas umur. Jadi sangat aman untuk dikonsumsi. Karena kenapa? Karena di Bio7 ini kita memiliki bahan herbal yang sangat berkualitas tentunya, dan diproses juga tidak sembarangan Bung Hasan. Sebenarnya kan kita di Bio7 ini kan mudah untuk didapatkan oleh kalangan masyarakat. Bisa dikonsumsi di rumah sendiri, bisa diolah dengan cara sendiri. Cuman kita nggak tahu nih, kalau misalnya kita mengkonsumsi sendiri, kita olah sendiri, kita kan nggak tahu nih prosesnya seperti apa. Entah itu nanti khasiatnya kurang dengan cara pertama, kalau misalnya kita kalau yang kita buat itu steril apa tidak. Terus juga yang paling besar itu kita tuh males melakukan apalagi dengan berhubungan dengan bahan-bahan herbal. Nah, di Bio7 ini sudah dihadirkan dengan cara yang sangat praktis sekali, dengan cara ditetesin aja ke segelas air minum 15 tetes, dan dikonsumsinya itu 2 kali sehari, dan sangat mudah untuk didapatkan dan harganya juga cukup terjangkau. Jadi bagi Bapak Ibu kalau misalnya males atau dalam mengkonsumsi sayur maupun mengkonsumsi secara langsung, nah ini Bio7 bisa menjadi solusi buat kita. Baik, ini kita akan lanjutkan lagi dalam dialog kita ini setelah Bio7-nya lewat dulu. Dipersembahkan oleh PT Unimax Power, didukung oleh Bio7.